setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita sedang merasakan kebaikan Tuhan. Mari saya undang semua kita yang untuk bangkit berdiri. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Tuhan yang sangat teramat baik, yang telah menghantarkan setiap kita sampai di awal tahun 2026. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Bapa. Dan kami mau mulai awal tahun ini dengan setiap syukur kami bagi-Mu, dan akan membawa setiap planning yang akan kami capai pada tahun 2026 di hadapan Tuhan, dan hanya menyerahkannya di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap kami umat-Mu dari tempat ini datang membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini datang membawa segala doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik. Segala sesuatunya ada padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Mu yang baik. Kami mau membawa seluruh hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus akan bersama-sama di tempat ini melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mempersiapkan
hadirat Tuhan di tempat ini untuk membawa setiap rencana-rencana yang sudah kita siapkan untuk pada tahun 2020. Saya rindu setiap apa yang kita mau kerjakan semuanya kita serahkan di hadapan Tuhan. Sebab oleh karena campur tangan Tuhan maka semuanya akan jatuh. Mari letakkan setiap planning-planning yang akan kita bawa di hadapan Tuhan.
hati kami. Kami mau berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dari lubuk hati kami mau menyatakan Engkau Allah yang sangat amat teramat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam menjalani tahun 2020 kami percaya Engkau telah membuat rencana-rencana yang indah dalam seluruh kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan selalu kami, Engkau mengajarkan kami untuk selalu setia dan taat di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia di dalam menanti setiap janji-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Dan pada hari ini kami menyerahkan setiap apa yang akan menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama, kami ingin lebih lagi meninggikan Engkau Raja di atas segala raja di tempat ini. Kami mau bersorak atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Izinkan saya menyapa adakah yang baru pertama kali beribadah di gereja Bethani Anugerah Setia Medan. Kita adalah semua jemaat yang setia di tempat ini. Saya percaya setiap kita hari ini membawa seluruh sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Masih semangat puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah yang sungguh amat teramat baik dalam hidup kita. Yeay. Na 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 na.
lihat kiri kanannya wajah-wajah yang bersukacita di dalam menyambut tahun baru. Saya sangat percaya dan akan menerima berkat baru di tahun 2026. Amin. Amin. Paskan bawa setiap pujian kami bagimu ya Tuhan. Sukacita kami di hadapan Tuhan. Yes. Pujian syukurku kurangkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, hidup kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu. Kami serukan bagi Dia kasih-Mu yang besar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku bersukarelaku, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara kehidupanku. Bernyanyi bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku. Melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita, kami memberikan sembah dan pujian bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujian syukurku, Yesus, kurangkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Saudara-saudara, hidup bersama-Mu, hidup kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku bersukarelaku, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara kehidupanku. Bernyanyi bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku. Mulia namamu, oh Yesusku. Mulia namamu, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat semua yang Kau berikan dalam seluruh hidup kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa yang baik. Kami telah memuji-Mu, tinggikan Engkau ya Tuhan di tempat ini. Dan kami sungguh percaya Engkau Roh Kudus yang hadir, yang menjamah seluruh hati kami pada pagi hari ini. Dan kami sungguh percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini telah mempunyai hati yang sungguh, yang akan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus yang mengerjakannya dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mau sambut firman-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami sungguh percaya kami tidak akan menyerah pada apapun juga ya Tuhan. Di awal tahun ini kami mau berkata, kami akan coba segala apa yang menjadi kemampuan kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang akan berperkara dalam seluruh kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, kami akan bersinar terang di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Dalam segala
mempercayai apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang bersyukur, memuji, menyembah. Kami percaya hikmat-Mu akan terus melimpahkan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menjalani tahun 2026 dengan penuh rasa syukur dan melihat, memandang kepada kebaikan kasih-Mu yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu, urapi kami, supaya dengan hikmat-Mu kami dimampukan memahami, mengerti. Bahkan setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini boleh mengalami kasih kuasa-Mu. Bahkan apa yang Engkau firmankan itu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan. Silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Di awal tahun kemarin saya mengingatkan siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas, tahun 2025 sudah berlalu. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan dengan antusias kita sambut tahun 2026. Kita percaya di tahun 2026 apa yang Tuhan rancangkan itu akan digenapkan dalam kehidupan setiap kita. Kemarin pesannya adalah jangan terikat oleh masa lalu. Jangan seperti bangsa Israel karena terlalu sering menoleh ke belakang. Mereka lupa janji Tuhan yang luar biasa di hadapannya. Mereka tidak lagi mampu melihat kasih Bapa yang besar ketika Tuhan turunkan manna dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mampu melihat janji Tuhan, ada tanah perjanjian dalam kehidupan mereka. Kemarin ketika sehari sebelum Gabriel dan Aginta berangkat kembali ke tempat kerjanya, di mesbah saya pesankan sama mereka, suksesmu, bahagiamu itu ditentukan dari mesbah ini. Sepertinya nggak kelihatan apa pengaruhnya, tapi percayalah ketika rohanimu dipulihkan, maka masa depanmu berkat-berkat ilahi akan mengiringi, menyertai kehidupan. Kenapa di akhir tahun Tuhan terus menuntun kita cari hadirat Tuhan, cari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjalani 2026 bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita, itu yang memberi kekuatan, itu yang akan memampukan kita, itu yang akan menolong kita, itu yang akan memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sehingga kita akan terus menerus kasih kuasa kemurahan Tuhan, dan kita akan terus berjalan dalam pimpinannya, sehingga kita hari ke hari boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini tema kita adalah bangkitlah menjadi teranglah. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 60, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 7 kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genapnya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya, dan terbit bagimu 4. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 6. Segala kambing domba Kedar dan akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kitab Yesaya ini ditulis di mana umat Tuhan pada waktu itu hidup di masa kegelapan, hidup di masa kekelaman, karena mereka berada di negeri pembuangan di Babel. Tetapi firman Tuhan justru disampaikan. Ini hal tidak mudah. Pada saat orang terhimpit ekonominya, pada saat orang terhimpit kebebasannya, justru Tuhan memberikan sebuah pesan, bangkitlah menjadi teranglah. Tidak mudah untuk menyimaknya. Saya percaya kata-kata yang Tuhan sampaikan ini bukan sekedar nasihat. Kata-kata yang Tuhan sampaikan bukan hanya sekedar ajaran moral. Kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada umatnya pada saat itu bukan hanya kata-kata motivasional, tetapi ini adalah panggilan ilahi untuk umatnya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada saat itu, tetapi ini berlaku pada setiap masa dan juga pada kita pada hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mengingatkan, bangkitlah menjadi teranglah. Sekali lagi dari firman tadi kita bisa melihat di ayat 60 ayat 2 tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman ini sedang mengingatkan kegelapan itu real, kekelaman itu nyata, dan kita bisa lihat bagaimana kehidupan hari-hari ini. Tetapi yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana sekalipun di tengah kegelapan, sekalipun di tengah kekelaman, firman-Nya mengingatkan kalau Tuhan bekerja, maka kegelapan itu tidak akan pernah mampu menghalangi apa yang Tuhan janjikan. Ini pegang Bapak Ibu. Ketika Allah hadir, firman Tuhan mengingatkan Allah itu adalah terang, maka kegelapan yang ada di sekelilingnya itu pasti akan diterangi oleh terang Tuhan itu. Kenapa penting bagi anak-anak Tuhan kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan usaha kita, maka kegelapan, kekelaman yang ada di sekelilingmu akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat 1 tadi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ternyata kalau kita lihat dari nats firman Tuhan ini, Tuhan itu sedikit pun gak mengkehendaki anak-anak Tuhan itu meratapi keadaan. Bapak Ibu, jangan bangga dengan kelemahanmu. Tapi seringkali kita sebagai orang yang katakan percaya kepada Tuhan, mengagung-agungkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau kita meratapi keadaan, Tuhan mau kau mengalahkan keadaan. Itu sebabnya kenapa firman mengingatkan, bangkitlah menjadi teranglah. Firman ini sedang mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan kepada orang lain bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan. Jangan ratapi masalahmu, jangan ratapi kelemahanmu, tetapi ingat engkau memiliki Kristus dalam hidupmu yang adalah terang yang mampu membuat kegelapan itu sirna dari kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi Bapak Ibu, bangkitlah. Ini sifatnya urgent, ini mendesak sifatnya. Jangan biarkan berlarut-larut dalam kehidupan kita. Firman ini ingin anak-anak Tuhan keluar dari kegelapan itu. Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan keluar dari keputusasaan. Dia menginginkan kita bangkit dan memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga dunia akan melihat ada Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya, bersama dengan sahabat-sahabatnya sedang berada dalam kegelapan ekonomi, mereka pergi menjaring ikan. Mereka adalah seorang nelayan profesional. Mereka punya peralatan, tapi Alkitab catat sekalipun mereka sudah
sudah bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak meraih apa-apa. Kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup. Ini kegelapan, Bapak Ibu. Mungkin kegelapan setiap orang berbeda. Kekelaman setiap orang itu berbeda. Tetapi yang Tuhan ingatkan bangkit dan menjadi teranglah. Tetapi di tengah keadaan yang demikian, justru Yesus datang kepada Petrus, kemudian memberikan sebuah perintah. Perintahnya pada saat itu, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Ini berbicara tentang bangkit menjadi terang. Sekali lagi lihat, Tuhan tidak sedang berkata kepada mereka, engkau harus bangkit dan menjadi terang ketika keadaanmu sudah menjadi pulih. Tapi justru di tengah keadaanmu itu engkau bertindak menurut firman. Maka firman itulah yang akan membuat hidupmu mengalami janji Tuhan, sehingga engkau mengalami kebangkitan dan menjadi terang dalam hidup. Perhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Yesus memberi perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Hari-hari ini kenapa Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan itu bangkit dan menjadi terang? Lihat ketika mereka mengalami itu, maka di ayat 3 tadi firman Tuhan katakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Firman mengingatkan, ketika terang Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, maka dunia akan datang dan mereka akan berkata, kami mau ikut engkau karena kami melihat ada Tuhan dalam hidupku. Tema gereja kita di tahun 2026 sama seperti dalam diri saya, jemaat kita masih sedikit Bapak Ibu. Tapi tema yang Tuhan taruh di gereja kita di sinode ini adalah double great harvest. Penuaian besar 2 kali ganda. Sekali lagi, kalau kita lihat dari tema ini, kalau kita hanya melihat dari sebuah keadaan, kita tidak akan pernah mampu untuk bergerak. Sekali lagi, tapi karena kita mempercayai apa yang firman sampaikan, seperti ayat 3 tadi katakan, maka kita mempercayai kemuliaan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Katakan amin. Lihat apa yang dialami oleh Petrus bersama dengan teman-temannya ketika dia mulai praktekkan firman itu. Maka di ayat 7, Lukas 5 ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Memberi isyarat kepada orang lain. Semua kita pernah menikmati kasih Tuhan, katakan amin. Atau ada yang belum pernah menikmati kasih Tuhan dalam hidupmu? Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kasih itu seringkali hanya bertumbuh atau hanya terbatas sebatas itu? Karena kita nggak pernah memberi isyarat kepada orang lain. Mungkin berkali-kali saya mengingatkan, jika Tuhan lakukan kuasa mujizatnya dalam hidup, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus sampaikan kepada orang lain. Memberi isyarat sama dengan beritakanlah, sampaikan kepada orang lain. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, nyatakan kepada orang lain, supaya orang lain mendengar tentang kemuliaan Tuhan. Petrus sudah diam-diam menikmati berkat yang dia terima, tapi dia beri isyarat kepada teman-temannya, mari kemari, ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Karena dia tahu dari kegagalan berubah menjadi keberhasilan dalam hidup. Tapi seringkali kita biarkan mulut bibir kita terdiam, tapi kita ingin menikmati kasih Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Beritakan, ceritakan kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa, dan kemuliaannya itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Makanya mulai dari sekarang, apapun problem kita, apapun masalah yang kita hadapi, mulai perkatakan dengan perkataan firman. Alkitab kita ini adalah jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi.
mulai perkatakan perkataan firman, supaya kita mulai melihat bahwa ketika Tuhan lepaskan kita dari kondisi itu, kita tahu itu bukan karena kita, tetapi karena kuasanya sedang bekerja dalam diri kita, sehingga mudah menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan, tentang janji, tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, bangkitlah menjadi teranglah, firman Tuhan katakan. Ketika kita bangkit menjadi terang, maka ada janji yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya 60 tadi, kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 7. Yesaya 60 ayat 5 sampai dengan ayat 7, kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 5 sampai dengan ayat 7. 2, 3 ya. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Di ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sekali lagi, firman ini disampaikan kepada bangsa Israel di tengah mereka sedang mengalami keterpurukan hidup. Mudah nggak kira-kira mencerna? Orang mungkin makan saja susah, tapi tiba-tiba firman datang kepada dia, bangkitlah menjadi teranglah, maka berkat-berkat ini akan mengalir dalam hidup. Mungkin sulit untuk dicerna. Kalau kita terlalu memandang kepada keadaan, kita bukan melihat kepada siapa yang memberi janji. Tapi Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janji. Makanya dengan iman kita berkata setiap perkataan firman adalah iya dan amin. Tadi pagi saya kembali lagi diingatkan, dan kemarin saya pernah sampaikan, di April Korea mengundang saya ke sana, dan sampai hari ini saya belum berikan sebuah janji iya atau tidak. Sekalipun mereka berkali-kali mengingatkan apa yang menjadi masalahmu, kalau transportmu, kalau hanya untuk hotelmu, semua akan kami pikirkan, kami akan gantikan. Sampai hari ini, tadi pagi masih diulang. Sesuatu yang kita tidak pikirkan, Tuhan akan selalu mengejar hidup kita selama engkau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Janji yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu seakan-akan seperti fata morgana. Mungkinkah ini? Sementara mereka sedang berada di negeri pembuangan. Ini lagi susah hidup mereka. Mungkin segala sesuatunya serba terbatas, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan menikmati sejumlah hal-hal besar dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau kita bagi dunia, apalagi kalau kita ceritakan kepada orang lain, maka mungkin orang akan mentertawakan apa yang kita ceritakan. Allah, aku akan menyediakan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Sementara mungkin orang melihat kehidupan kita sedang terpuruk. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan firmankan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Sekali lagi, ketika dia gagal ketika menangkap ikan, begitu datang perintah itu kepada dia, berat bagi dia melakukannya, Bapak Ibu. Karena dia tahu dia seorang profesional dalam menangkap ikan. Dan Yesus ini gak pernah jadi nelayan. Mereka tahu kapan harus menangkap ikan waktu yang terbaik. Mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan yang terbaik. Mereka sudah lakukan segala upaya dalam kehidupan mereka, dan hasilnya adalah nihil, nol. Mereka tidak mendapat apa-apa, kata Alkitab. Tapi sekali lagi mereka tidak melihat kepada keadaan itu, tetapi dia melihat kepada
menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan, logikanya dia sampaikan. Tetapi firman ini katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang kita butuhkan untuk menangkap janji Tuhan? Imanmu. Sejauh mana engkau berani bertindak menurut firman itu dalam hidup. Sekali lagi, Petrus tidak akan menangkap ikan dalam kelimpahan kalau dia tidak melakukan apa yang Allah firmankan dalam hidup. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus pada saat itu dan melakukannya, maka dia mungkin akan menggerutu seumur hidupnya. Tapi sekali lagi firman katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya." Sebenarnya dia tidak percaya, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia lakukan. Dan Alkitab catat hasilnya luar biasa. Sekali lagi, Tuhan menginginkan hidup kita bangkit dan menjadi terang. Ada satu jemaat, mungkin pernah saya saksikan, jemaat kita di Surabaya. Itu awalnya hanya kerja punya jualan pecel itu di emperan Bapak Ibu. Sambil ngulek itu dia katakan, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Sekarang dia bukan lagi jualan di emperan, tapi banyak mall besar. Dia bisa jualan pecel di tempat itu. Maka orang lain akan berkata, "Hebat anak-anak Tuhan. Hebat anak-anak Tuhan ini." Kalau Tuhan yang pulihkan keadaanmu, Alkitab catat, maka engkau akan heran. Firman Tuhan tadi katakan, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Perhatikan di ayat 5 tadi kitab Yesaya. Pada waktu itu engkau akan heran, karena bukan karena kuat gagahnya. Dan engkau akan berserai-serai, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sekali lagi janji Tuhan. Kalau kita bangkit, yang dimaksud ini adalah kerohanian kita dibangkitkan. Kalau rohanimu pulih, ini saya sampaikan kepada anak-anak saya. Bukan kekuatanmu yang membuat engkau bahagia. Bukan kepintaranmu yang membuat engkau menjadi sukses. Bahkan saya sering kasih tahu ke istri saya, dulu ketika saya SMA, yang ranking 1 di SMA saya itu jual potong ayam di dekat pajak Subang Pemda itu. Berarti bukan karena pintar maka orang bisa sukses. Bukan karena kita kaya baru kita bisa bahagia. Makanya mulai dari Vespa saya katakan, ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan, maka dialah yang memampukan kita menikmati apa yang dia janjikan di tengah-tengah kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan, ketika rohani anak-anak Tuhan itu dipulihkan, maka kehidupan kita akan mendapat kelimpahan, mengalami pemulihan. Bahkan Alkitab tadi catat, Tuhan yang menyediakan persembahan kita bagi Dia, Bapak Ibu. Kan hari-hari ini kenapa kadang-kadang kita sulit mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Karena kita anggap semua karena kita. Tapi sampai hari ini karena saya lalu melihat bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan, maka saya berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena semua dari Dia, kita kembalikan kepada Dia, guna hormat kemuliaan bagi Dia. Dan firman Tuhan tadi mengingatkan kepada orang Israel di ayat 7 tadi, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ternyata dari firman ini kita bisa melihat tujuan Tuhan memberkati umatnya, tujuan Tuhan untuk memberi kita kelimpahan, supaya lewat apa yang kita miliki kita bisa memuliakan Tuhan. Sekali lagi, kenapa orang sulit kadang-kadang menyembah? Kalau perut kita lapar susah untuk menyembah, Bapak Ibu. Percaya dengan saya.
Karena saya pernah berada dalam posisi yang sama. Sulit untuk menyembah. Kenapa Tuhan ingin memberkati hidup anak-anaknya? Sehingga dengan hati limpah ucapan syukur, kita akan mudah mengatakan Tuhan Engkau baik dalam hidup. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita bisa menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Firman-Nya bangkit menjadi teranglah. Sekali lagi itu bukan karena kuat kita. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka bukan karena kekuatannya, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus tadi. Petrus mampu menangkap ikan banyak bukan karena keahlian Petrus sendiri, tetapi karena Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Ini perlu ditangkap dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam menjalani 2020 sekali lagi kita akan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Semua oleh karena Engkau, bukan karena kuat dan gagah. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi, katakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala hal dalam hidup kita, Tuhan mengkehendaki Engkau mampu memuliakan Dia. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, Tuhan mau Dia dimuliakan. Dalam seluruh kehidupan kita, Dia rindu kita mampu memuliakan Dia. Katakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
persembahan korban yang kita bawa kepada Dia. Kami bangga punya Tuhan yang memikirkan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami datang ke hadapan. Engkaulah yang bekerja. Kehendak-Mu lah yang jadi atas setiap kami. Kami berkata kami siap menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Kami rindu senantiasa memuliakan Engkau dalam hidup kami, sehingga kemana dimanapun kami ada, kami boleh mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas janji yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada satu janji pun yang Tuhan tidak akan genapkan dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan di tempat ini akan mengalami pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang bertobat berat mereka akan mendapat kelegaan. Usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus, sehingga kelimpahan seperti janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan umat. Tidak ada satupun yang mampu menutup ketika Tuhan yang membuka pintu itu bagi kami. Dan kami percaya kepada janji-Mu. Kalau Engkau yang mengangkat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menurunkan kami. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu, buat janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini boleh memiliki kesukaan berdiam dalam hadirat-Mu. Kami mengamini rohani kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, secara jasmani kami dipulihkan, dan dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Segala keagungan, kehormatan, kebesaran hanya bagi-Mu selama-lamanya. Dan sebentar kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Berkati setiap kami. Kami mengerti lewat ibadah perjamuan kudus bagaimana kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini mengamini,